Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, Mas Roni dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 Sinergi akan mempresentasikan mengenai Business Psychology Framework. Nah, sebelum penjelasan mengenai Business Psychology Framework, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Oke, yang pertama ada Bernadette Hani dengan NPM 602.221.0007 dan saya sendiri Tarisahana Septia dengan NPM 602.221.0013. Lalu ada Naya Putri Salsabila dengan NPM 602.221.0017. Lalu ada Antonius Marcel dengan NPM 602.221.0030 dan yang terakhir ada Nia Amanda Putri dengan NPM 602.221.0053. Oke, langsung ke penjelasan mengenai Business Psychology Framework. Nah, Business Psychology Framework sendiri ini tuh merupakan kerangka kerja yang sistematis, mencakup semua elemen penting dalam sebuah bisnis yang dapat mendukung kinerja serta mengoptimalkan potensi organisasi atau perusahaan dalam mencapai keberhasilan atau kesuksesan yang disebut sustainable. Langsung yang pertama itu ada Strategic Direction Capital. Nah, Strategic Direction Capital ini tuh dalam hal tersebut, pemimpin sebuah perusahaan tuh dalam proses persiapannya tuh harus memahami lingkungan strategi yang baik dan benar, yaitu terdiri dari filosofi and values, vision and mission, business objective dan target, serta strategic intent. Nah, filosofi and values ini tuh merupakan landasan penting untuk fondasi sebuah perusahaan. Filosofi sendiri merupakan keyakinan yang paling dasar untuk menjadi landasan pada sebuah perusahaan atau organisasi. Lalu values atau nilai-nilai ini tuh merupakan nilai-nilai yang memiliki prinsip dasar untuk membimbing perilaku individu dan organisasi. Lalu ada vision and mission atau visi dan misi. Nah, visi sendiri merupakan segala sesuatu yang ingin dicapai oleh sebuah perusahaan. Lalu misi itu merupakan tindakan yang harus dilakukan perusahaan dalam mencapai visinya sesuai dengan ideologi yang diyakininya. Lalu yang ketiga ada bisnis objektif dan target. Nah, bisnis objektif dan target ini tuh merupakan tujuan spesifik atau terukur seperti apa yang dimiliki oleh perusahaan, apa yang diinginkan oleh perusahaan. Jadi, seperti target yang dimiliki perusahaan. Lalu yang terakhir adalah strategic intent. Nah, strategic intent ini tuh merupakan strategi utama atau strategi yang paling kuat yang dimiliki perusahaan dalam strategic direction capital. Nah, dalam lingkup organisasi, strategic intent atau intensi strategis ini tuh merupakan suatu hal yang menuntun visi, misi, dan juga tujuan dari organisasi. Berikut kita masuk ke organizational capital. Pada tahap ini, organisasi memerlukan leadership and management yang efektif. Pemimpin yang baik dapat mengarahkan timnya sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Selanjutnya adalah organizational culture. Budaya organisasi yang positif dapat menciptakan lingkungan kerja yang mendukung produktivitas dan inovasi. Selain itu, infrastruktur dan manajemen teknologi juga memainkan peran penting dalam mendukung kelancaran operasi perusahaan. Teknologi manajemen yang baik dapat membantu perusahaan dalam mengoptimalkan proses bisnis dan mengurangi inefisiensi. Untuk mendukung hal tersebut juga diperlukan manajemen yang baik dari sisi knowledge and informational management, di mana informasi penting dikelola dengan baik agar semua proses bisnis dapat berjalan efisien dan keputusan diambil berdasarkan data yang akurat. Oke, jadi modal yang ketiga itu ada human capital. Nah, di dalam human capital ini ada 4 komponen. Yang pertama itu ada individual competence, ada teamship competence, ada organizational competence, dan yang terakhir ada societal and environmental competence. Nah, kita akan membahas yang pertama, yaitu individual competence. Jadi, kalau individual competence, kompetensi itu kan merupakan karakteristik dasar yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat menciptakan kinerja yang baik dalam menjalankan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, di dalam kompetensi dasar ini ada 5 karakteristik. Ada traits atau watak, ini bisa seperti self-confidence, terus juga self-control. Ada motif atau motivasi, itu dorongan dari dalam diri seorang
alasan mengapa individu itu mau melakukan pekerjaan tersebut. Yang ketiga ada self-concept, ini berkaitan dengan sikap dan juga nilai-nilai yang dimiliki oleh seseorang. Yang keempat ada knowledge, pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang, dan yang kelima itu ada skill. Skill ini penerapan atau practically dari pengetahuan individu tersebut. Nah, individual competence ini termasuk penting karena misalnya di sebuah perusahaan, kalau misalnya kompetensi karyawannya itu kurang, maka akan berdampak juga pada kesuksesan perusahaan. Nah, yang kedua, ini ada teamship competence. Itu lebih merujuk pada bagaimana individu bisa menerapkan kerjasama di perusahaan. Kerjasama, kolaborasi. Nah, ini ada beberapa kompetensi di dalam teamship competence ini seperti teamwork, terus ada leadership team, ada mutual performance monitoring, ada adaptability, ada team atau collective orientation, ada mutual trust, dan masih banyak lagi. Nah, di dalam teamship competence ini juga penting karena di dalam suatu perusahaan itu tidak mungkin tidak ada yang namanya eh, kerjasama, teamwork antar karyawan. Teamship competence ini juga menjadi salah satu cara perusahaan untuk mencapai sustainable business excellence and happiness. Lalu yang ketiga ada organizational competence. Kalau di organizational competence ini, dia lebih merujuk pada suatu perusahaan atau suatu organisasi. Jadi yang pertama tadi individual kompetensi itu lebih em, melihat kompetensi individu atau karyawan, sedangkan kalau organizational competence ini lebih kepada perusahaan atau organisasinya. Perusahaan itu perlu memiliki setidaknya 3 kemampuan, yaitu adaptive capabilities. Ini kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengapitalisasi peluang yang muncul dari pasar. Yang kedua ada assertive capabilities. Ini merupakan kemampuan untuk mengevaluasi dan menggunakan pengetahuan dari luar organisasi yang nanti diterapkan di dalam organisasi tersebut. Yang ketiga ada innovative capabilities. Nah, kalau innovative capabilities ini merupakan kemampuan untuk mengembangkan produk atau pasar baru. Jadi inovasi untuk menciptakan produk yang baru. Komponen yang terakhir di dalam human capital itu ada societal and environmental competence. Societal competence itu merupakan kemampuan perusahaan untuk bertanggung jawab dalam menciptakan konsep bisnis dan mengelola kegiatan berbisnis secara konsisten, yang bukan hanya untuk mencapai profitabilitas dan kepentingan pelanggan, tapi juga untuk menambahkan kesejahteraan masyarakat luas dalam jangka panjang. Nah, eh, keterampilan sosial atau societal competence ini bisa dilihat dari beberapa aspek. Misalnya ada empathy, ada cooperation, ada verbal and written communication, listening, dan non-verbal communication. Nah, kalau societal competence ini, kalau misalnya perusahaan sudah menerapkan kompetensi sosial, dan kompetensi sosialnya ini tinggi, itu biasanya perusahaan akan mencapai CSR atau Corporate Responsibility Social. Nah, kalau environmental competence, ini kompetensi lingkungan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang lebih tinggi. Kenapa societal and environmental competence ini penting? Karena di modal human capital ini, karena perusahaan itu berhadapan dengan klien. Jadi, skill di dalam societal competence ini diperlukan untuk menghadapi banyaknya klien dari perusahaan tersebut. Oke, yang berikutnya ada produktivitas kerja. Produktivitas dapat dipahami dan didefinisikan dari berbagai perspektif. Menurut KBBI, produktivitas adalah sebuah kemampuan untuk menghasilkan sesuatu dari produksi dan keproduktifan. Secara ekonomis, produktivitas merupakan istilah yang sering digunakan dalam kegiatan produksi sebagai rasio antara hasil kegiatan output dan segala bentuk pengorbanan atau biaya yang dikeluarkan untuk mewujudkan hasil tersebut atau input.
Peningkatan produktivitas dapat terjadi apabila ada peningkatan produksi disertai peningkatan cara pencapaian jumlah produk tersebut. Lalu yang berikutnya ada psychological well-being. Well-being adalah suatu kondisi seseorang yang memiliki kemampuan menerima diri sendiri maupun kehidupannya di masa lalu, atau self-acceptance, pengembangan atau pertumbuhan diri, atau personal growth, keyakinan bahwa hidupnya bermakna dan memiliki tujuan atau purpose in life, memiliki kualitas hubungan positif dengan orang lain, serta kapasitas untuk mengatur kehidupan dan lingkungan secara efektif, dan kemampuan untuk menentukan tindakan sendiri atau otonomi. Well-being adalah menjadi berbahagia karena berharga bagi sesama. Well-being juga tak akan tercapai melalui konfrontasi dan perselisihan dan harus dengan metode kerjasama dan elaborasi. Untuk itu, kita harus bertanya, apakah sekarang kita merupakan saat yang tepat untuk rivalitas dan kompetisi? Lalu yang berikutnya adalah external force atau kekuatan politik. Kekuatan politik adalah hasil dari perubahan dalam regulasi seperti deregulasi industri, privatisasi organisasi, dan peningkatan tekanan dalam perlindungan lingkungan. Politik juga merupakan gabungan dari seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan, baik organisasi maupun non-organisasi. Politik juga bertujuan untuk merembukan, meraih mufakat bersama, dan dapat diterima bersama-sama pula. Kebijakan politik luar negeri Indonesia sendiri adalah politik luar negeri bebas aktif. Bebas berarti tidak terikat pada suatu blok negara adikuasa tertentu. Sementara aktif berarti aktif dalam mengembangkan kerjasama internasional dengan negara lain. Dalam berbisnis, sangatlah penting mempertimbangkan resiko politik dan pengaruhnya terhadap organisasi. Hal ini juga patut dipertimbangkan karena perubahan dalam suatu tindakan maupun kebijakan politik di suatu negara dapat menimbulkan dampak yang sangat besar pada sektor keuangan, bisnis, dan perekonomian negara tersebut. Lalu yang berikutnya ada Sustainable Business Excellence. Sebagai pengertiannya adalah sebuah evaluasi, di mana kinerja organisasi dinilai, diukur, dan dibandingkan dengan perencanaan, target, atau objektif yang telah ditentukan sebelumnya. Pengukuran dilakukan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Pengukuran secara kualitatif seringkali diragukan karena dianggap banyak mengandung kelemahan, sehingga sudah sejak lama alat manajemen untuk mengukur kinerja organisasi atau perusahaan secara kuantitatif sudah dikembangkan. Pengukuran secara kuanti dirasakan lebih mudah dilakukan dibandingkan secara kuali. Namun, dalam kerangka BPF ini, justru pengukuran secara kualitatif, yaitu dari aspek kesejahteraan psikologis atau psychological well-being, dan kebahagiaan karyawan atau employee happiness akan diukur secara kuantitatif dengan menggunakan pendekatan psikometrik. Perubahan hakikat persaingan lebih jelas dalam industri jasa, meskipun juga melanda industri barang dan manufaktur. Dalam era industri, pengukuran hasil kinerja, perusahaan atau organisasi bisnis cukup diukur melalui kinerja keuangan dan pengumpulan aset, misalnya seperti ROAS atau Return of Capital Employed, ROA atau Return of Asset, dan ROE atau Return on Equity. Pengukuran juga tidak hanya berguna untuk mengukur hasil kinerja suatu unit perusahaan atau bagian perusahaan, tetapi juga untuk mengukur hasil kinerja siapa yang akan bertanggung jawab pemimpin unit perusahaan dan bagian. Direksi perusahaan perlu juga melihat hasil kinerja untuk mengetahui hasil prestasi anak buahnya dan prestasi mereka sendiri. Para dewan komisaris ataupun dekom dan pemilik saham perlu mengetahui hasil kinerja perusahaan untuk mengukur kinerja badan yang diawasinya. Jadi harus secara menyeluruh. Jadi tadi kan sudah dijelaskan ada 3 modal dari kerangka kerja tipologi bisnis. Ada strategic direction capital, ada organizational capital, dan ada human capital. Modal pertama, strategic direction capital, ini ada 4 komponen. Ada philosophy and values, vision and mission, business objective and target, dan strategic intent. Nah, dari framework ini mungkin saja perusahaan itu bisa mengalami kegagalan untuk mencapai sustainable business excellence dan happiness. Tapi untuk mencegah adanya kegagalan atau untuk menghadapi kegagalan tersebut, dari modal pertama, strategic direction capital ini, komponen pertama yaitu philosophy and values, itu bisa dilakukan reinventing atau dia mencari filosofi dan juga nilai-nilai perusahaan tersebut.
di mana nilai perusahaan itu akan mempengaruhi dalam pembuatan visi dan misi perusahaan. Nah, setelah mencari filosofi dan nilai yang baru, tentu visi dan misi juga harus di redirect atau dibuat kembali berdasarkan dengan nilai-nilai dan filosofi perusahaan yang baru. Nah, ini akan berpengaruh ke semua komponen. Jadi, business objective and target juga harus direvisi. Terus, strategic intent juga harus diorientasi kembali. Nah, kalau pada modal yang kedua, organizational capital, itu kan ada 4 komponen, ada leadership and management, organizational culture, infrastructure and management technology, knowledge and informational management. Nah, kalau dari organizational capital, ini kan lebih merujuk pada tim atau perusahaan. Jadi, kalau misalnya memang di strategic direction capital itu sudah direvisi, sudah diperbaharui semuanya, akan berpengaruh juga pada modal organizational capital ini. Nah, dari modal ini bisa dilakukan penggantian. Jadi, penggantian budaya organisasi, budaya di perusahaan tersebut. Terus juga infrastructure and management teknologinya juga bisa diganti lagi. Seperti itu. Nah, berkelanjutan pada modal yang ketiga yaitu human capital yang lebih merujuk pada individu. Di mana ada 4 komponen, ada individual competence, ada teamship competence, ada organizational competence, dan ada societal and environmental competence. Nah, kalau di dalam modal human capital ini bisa dilakukan pembaharuan atau upgrade. Jadi kemampuan individunya itu diperbaharui bisa dengan misalnya melakukan pelatihan, terus teamship competence juga lebih bisa diperbaharui lagi, organizational competence juga. Intinya satu modal ini harus diperbaharui, yang mana akan menghasilkan produktivitas dan juga psychological well-being. Nah, sebagai tanggapan dari output tersebut, yaitu sustainable business excellence and happiness. Jadi kesimpulannya, kalau misalnya perusahaan itu mengalami kegagalan dalam menerapkan business psychology framework ini, bisa diperbaharui, bisa direvisi, bisa di-upgrade, bisa diganti, bisa diorientasi kembali sesuai dengan modalnya masing-masing, yang mana outputnya tetap sama, yaitu productivity dan juga psychological well-being, yang akan menghasilkan business result, sustainable business excellence and happiness. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.